Oke, terima kasih. Pertama kita harus sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta Dr. Eric Johnson Barus yang telah dikebumikan hari Jumat yang lalu di Kawanjahe. Sehubungan dengan itu semua sivitas akademika merasa berbelasungkawa berduka atas meninggalnya beliau. Tentu nanti akan mempengaruhi pada proses pembelajaran kita di kampus. Bagi mata kuliah yang diampu oleh beliau akan digeser ke dosen-dosen lain. Nah mungkin kapanpun itu diumumkan, kalau ada dosen baru yang menggantikan beliau nanti supaya kalian terima dengan baik. Apalagi ini sudah tengah semester. Kita tidak tahu bagaimana proses melanjutkan pembelajaran yang harus dilanjutkan para dosen nanti untuk mata kuliah yang diajar beliau. Apakah ada sama kalian masuk Pak Erik? Mata kuliah apa? Ya, mudah-mudahan nanti yang menggantikan mampu mengampu mata kuliah itu untuk memberikan pengajaran yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran saudara yang 2 minggu berturut-turut ini kita akan kuliah bersama 2 kelas karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan sampaikan hasil UTS kalian dan mohon nanti dibaca, diberikan perhatian khusus kepada kita. Mengapa ini saya kembalikan? Sama seperti waktu ujian saya jelaskan bahwa ada anggapan bahwa mahasiswa ini merasa super atau merasa pintar, padahal sejatinya tidak. Saya memang tidak banyak mengembalikan paper-paper mahasiswa, ujian mahasiswa. Karena apa? Saya malu menyampaikannya. Saya harus katakan itu, saya malu karena hasilnya di bawah standar. Tetapi saya harus sampaikan supaya mahasiswa sadar bahwa kemampuan dia tidak memenuhi persyaratan untuk memacu dirinya semakin baik. Nanti saudara akan terima, itulah nilaimu, itulah dirimu. Jika Anda sadar dengan dirimu seperti itu, terserah kamu mau belajar lagi atau Anda cukup dengan bangga membawa nilai itu. Anda merasa bangga dan senang dan merasa sudah cukup. Bagi yang bagus tingkatkan, bagi yang kurang bagus terserah kamu mau tingkatkan apa tidak, terserah.
Saya hanya dosen pengampu untuk memberi kamu pemantik untuk belajar dengan baik. Saya sudah berikan evaluasi terhadap pengajaran saya dengan memberikan model-model baru dalam mengajar. Saya sudah katakan saya tidak suka mengajar kalau kursi depan kosong. Tapi sampai sekarang pun itu tidak tamat. Itu berarti menurut saya kognisi kalian rendah. Tidak mampu mendengar pengajaran. Kalau berkali-kali saya umumkan seperti itu, berarti memang otak kalian yang tidak mampu belajar. Itu bagi saya clue, petunjuk bahwa kalian memang tidak mau serius belajar. Ini kursi kosong ini masih banyak. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10, 20 kursi yang belum terisi di depan. Saya tidak mau paksa saudara masuk ke depan. Enggak, terserah. Kamu sadar, silakan aja maju. Tidak mau sadar, enggak usah. Saya teruskan aja pelajaran ini. Karena saya tidak mau mengulang-ulang perintah yang sama kepada orang yang sama. Karena bagi saya, mengulang-ulang perintah yang sama kepada orang yang sama, bagi saya otaknya tak berjalan. Itu aja. Dan saya buktikan sekarang, otak kalian tak berjalan di sini. Karena itu saya mulai mengabsen saudara, supaya saudara semakin sadar bahwa saudara punya kebutuhan khusus untuk saudara, untuk belajar lebih sungguh. Andre, Bobby, Christian, Daniel, Dohma, Dunan, Dwi, Elisa, Emia, Firman, Gilbert, Grace, Indra, Joshua, Joy, Emmanuel, Joy Emmanuel, Julie, Martua, Mentari, Nathanael, Randi Manik, Reni, Reynold, Lia, Randi, Sadrak, ini sakit ya, Samuel, oke, ini kelas B. Silakan ambil namamu, silakan ambil, lihatlah nanti sini, silakan datang aja ke depan, ambil, pilih namamu mana, ambil aja nilaimu. Sambil saya memanggil kelompok C. Angga, Angria, Brian, Citra, Dea, Desi, Irawati, Esrani sakit. Kepada siapa dikirim? Kepada saya. Kau dosen di sini? Di apa nih Bapak yang saya beri Pak? Esrani siapa? Sendiri Pak. Ini minggu yang lalu ya? Masih belum selesai, belum sembuh? Atau hari ini? Richard, Gracia, Greska, Ivan, Jelita,
Juli Santi, Lastri, Mio, Nengsi, Riau Naldo, Riko, Riniana, Rolasma, Romi, Santo, Charlie, Sonia. Romi ujian minggu yang lalu. Hah? Ujian? Kenapa nggak ada nama kamu di sini? Di mana kertasnya? Oh, Romi Sibangun sama. Oh. Ya, diambillah. Ya, hasilmu silakan. Ini tanda tangani. Ini juga tanda tangani. Kalau kamu bisa tersenyum melihat nilaimu silakan. Kalau mau menangis silakan. Itulah nilaimu. Jadi saya sampaikan ya, jadi kalau saudara mendapat nilai di bawah 60, itu sebenarnya tidak ada lagi kemungkinan Anda mendapat nilai A. Tidak mungkin itu. Jangan bermimpi jadi dapat nilai A. Kalau Anda dapat 85 ke atas masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah lubang ditakar ya, zero. Sedikit sekali kemungkinan dapat nilai C. Kalau pahit telan aja, karena pil pahit pun kan penyembuhnya. Oke, hari ini kita akan membahas topik berkaitan dengan laporan baca 2. Tunjukkanlah kelihayanmu lagi di sini. Ini kesempatanmu untuk mempertahankan nilaimu semakin baik. Tunjukkan bahwa Anda expert ya di bagian ini. Nanti untuk saudara ini kelas B ya, Dwi, Elisa, Mia, Firman, Gilbert dan Grace, dan juga nanti untuk Herawati, Esrani, Frichan, Grace, Greska dan Ivan. Ini berkaitan dengan menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa, dan saudara sudah baca. Dan bagi saudara yang tidak ikut membaca ya, melaporkan sama saudara yang tidak baca pun, kalau ingin saudara menambah nilai pada dirimu, bicaralah nanti pada saat diskusi supaya ada tambah nilaimu, supaya ada tambah nilaimu ya. Tapi kalau kamu diam sampai selama-lamanya pun gak apa-apa, bagi saya gak masalah, nilaimu tidak akan bertambah. Oke, kita mulai dari kelompok C ya. Ini kelompok C ini saya dulu dosa ulangi lagi supaya jangan salah format. Tapi salah format juga Esrani. Dia buat laporan baca, laporan underscore baca underscore Esrani 2C titik. Nggak tahu saya dari mana lagi dia mendapatkan pengajaran ini. Apakah otaknya bersama saya di kelas atau tidak? Nggak tahu saya. Ngeri yo. Yuk saya ngeri. Berkali-kali lagi saya jelaskan, tapi nggak lolos juga. Untuk bulan depan atau minggu depan, cobalah dipahami ya. Saya ulangi lagi ya. 2C lengket Romawi 2C lengket ya. Jangan spasi. Mungkin underscore nggak bisa dibawa dimengerti ya. 2C garis bawah gini, garis bawah, nggak ada kontribusi sini, garis bawah. Baru buat LB, itu artinya laporan baca.
garis bawah lagi, jangan terpisah, lengket di bawah gitu. Baru nomor absen, baru garis bawah, masih lengket, baru namamu. Jika tidak tahu, tanya saya sebelum kau kirim, ya, supaya jangan salah. Sayang loh, nilaimu dikurangi. Nilaimu sudah 0, salah format lagi. Apa yang mau dikurangi? Minus lagi. Kasihan. Gak tahu kenapa, entah kenapa ya. Di mana otak kalian atau pikiran kalian selama mengajar, selama belajar. Nah sampai sekarang ini belum terisi kan? Gak tahu saya siapa yang mau maju ke depan. Itu berarti kedangkalan kalian berpikir lemah gitu. Harus dipaksa-paksa supaya bisa bekerja gitu. Dan dia menyuruh orang lain untuk maju, gak mau dia menyuruh dirinya untuk maju. Harus nunggu orang lain dulu maju. Sampai kiamat pun gak bisa kau maju kalau sampai dirimu pun tidak bisa kau atur untuk mengetahui peraturan. Oke, kita mulai aja lah dari Erawati. Silakan. Ya, pakai mic biar kedengaran. Selamat pagi untuk kita semua Pak dosen serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan materi saya atau membaca yaitu yang berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. Yang pertama A. Pemahaman teologi filsafat ketuhanan dan aplikasi teologi. Dalam buku Budaya Puja, teologi atau Brahma Widya, yang artinya ialah ilmu yang mempelajari tentang tentang Tuhan, yang dimana Brahma ialah hal yang menunjuk kepada Tuhan sebagai pencipta, dan Widya ialah ilmu atau bisa juga dikatakan istilahnya tatwa jenana. Dan yang kedua filsafat ketuhanan, yaitu di mana Taoisme ini berasal dari getaran nafas sang Brahman yang mengenai keseluruhan ciptaannya, yaitu bumi. Ya, termasuk bumi yang lebih terutama kepada wilayah dekat Gunung Himalaya seperti Sri Lanka, Tibet, dan Cina. Di sini getaran nafas Brahman ini berbentuk 3 kata, yaitu A, U, dan M. Kata-kata ini yang diterjemahkan oleh para Maharishi untuk menjadi sebuah bahasa manusia. Dan kemudian ada juga ajaran metafisik Taoisme yang dipopulerkan atau yang ditulis oleh Lao Tzu, berupa Tao menghasilkan yang satu menghasilkan yang dua menghasilkan yang tiga, dan yang tiga menghasilkan yang 10.000. Dan kemudian yang ketiga yaitu aplikasi teori. Ada 3 aplikasi. Yang pertama ialah teori interaksionisme simbolik, yang artinya manusia mengungkapkan atau melalui interaksi manusia mereka saling mengartikan simbol-simbol yang diberikan oleh sesamanya saat berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu teori religi, di mana pada zaman itu masih terdapat banyak kekuatan-kekuatan gaib yang berusaha dihubungkan ke dalam suatu kepercayaan. Dan yang ketiga ialah teori kekuasaan simbolik, di mana agama Hindu di Konghucu ini, di Tionghoa ini diharuskan untuk menunjukkan kehidupannya melalui simbol-simbol Hindu yang dikenakan. Jika seperti pemaparan Bapak dosen kita pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu Islam di Indonesia dengan Islam di Indonesia dengan Islam Indonesia itu berbeda. Seperti ini Hindu di Tionghoa dan Hindu Tionghoa itu berbeda. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah masyarakat Hindu di Tionghoa ini dipaksa untuk menjadi masyarakat Hindu yang berasal dari Hindu sebelumnya. Dan yang kedua, filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikungbio. Yang pertama, dasar-dasar filsafat ketuhanan masyarakat Cikungbio, yaitu JJ mengatakan dalam penelitiannya, Tuhan, tampak Tuhan dalam aspek kepercayaan
Disitulah pada zaman dinasti kerajaan Chou, mereka muncullah seorang Lao yang menggugurkan ajaran Taoisme ini. Dan yang ketiga prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Pengertian Tao artinya ialah jalan atau jalan setapak. Memiliki 3 makna, yaitu Tao yang pertama ialah Tao dari kenyataan terakhir, 2 Tao alam semesta, dan yang ketiga ialah Tao bagaimana seseorang menata kehidupannya. Dan yang keempat, filsafat Taoisme dalam tatanan praktis kehidupan masyarakat. Yang pertama, simbolisme sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Cikungbio. Pada acara upacara ataupun ritual ritual, masyarakat Cikungbio juga menggunakan simbol-simbol sebagai perantara dari apa tujuan yang ingin dicapai, dan simbol-simbol ini memiliki makna-makna yang berbeda. Dan yang kedua, konsep dewa-dewa dalam masyarakat. Di dalam tempat persembahyangan Cikungbio ini terdapat 2 ruangan utama. Ruangan pertama ialah ruangan peribadahan terhadap Tuhan, dan ruangan yang kedua ialah ruangan terhadap dewa, yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak arca dewa-dewi yang disucikan. Dan yang ketiga, doa pujaan dalam persembahyangan masyarakat. Masyarakat Cikungbio ini, teman-teman, tidak mengenal yang namanya mantra ataupun doa-doa seragam, yaitu pada Udah lebih setengah 6 menit ya. Oke, selanjutnya saudara Richard. Baiklah, di sini yang pertama akan saya paparkan pemaknaan teologi filsafat ketuhanan dan aplikasi teori. Yang pertama, teologi dalam Hindu, dalam buku Gede Puja dikatakan bahwa teologi itu adalah Brahma Vidya. Brahma itu adalah Tuhan dan Vidya itu adalah pengetahuan. Jadi Brahma Vidya itu adalah pengetahuan tentang ilahi. Dan kemudian teologi itu adalah bagaimana manusia merefleksikan iman-imannya dengan melakukan pengkajian atau penghayatan untuk tahu bagaimana nilai-nilai dan kualitas yang dimilikinya. Kemudian filsafat ketuhanan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa berdasarkan tradisi leluhurnya bahwa ajaran mereka berasal dari ajaran suci Hindu. Kemudian getaran nafas dari Brahma itu menyeluruh ke seluruh bumi, tetapi yang dapat menyerap itu adalah daerah-daerah sekitar pegunungan Himalaya, yaitu Tibet, Cina, Sri Lanka, dan India. Getaran itu dalam 3 rangkaian suku kata, itu A, U, dan M. Kemudian para mahasiswa menerjemahkan ke dalam bahasa manusia, maka lahirlah pengetahuan suci Veda yang merupakan ajaran tentang Sanatana Dharma atau Sanatana Dharma adalah kebenaran yang abadi. Aplikasi teori yang dari etnis Tionghoa yaitu pertama, interaksi simbiosis. Nah, manusia itu mempunyai keterbatasan untuk menyampaikan untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi maka daripada itu manusia etnis Tionghoa menggunakan simbol-simbol seperti patung-patung untuk berinteraksi dengan Tuhan. Kemudian manusia diyakini adalah sebagai pencipta, pembuat, dan pengguna dari simbol tersebut. Kemudian teori religi. Nah, masyarakat Cikungbio itu tidak terlepas dari pengalaman religius. Hal itu bersifat gaib sehingga menggunakan kekuatan supreme yang memerlukan suatu penjelasan agama. Kemudian teori kekuasaan simbolik, yaitu di mana masyarakat Tionghoa masyarakat Tionghoa berstatus Hindu seolah-olah dipaksakan dan diharuskan untuk menunjukkan kehinduannya dengan menggunakan simbol-simbol itu. Kemudian filsafat ketuhanan etnis Tionghoa Cikungbio. Nah, bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang dimanen itu adalah yang mendapatkan fokus pemujaan dan atau permohonan. Tetapi Tuhan yang transenden itu hanya kebaktian murni yang tanpa imbalan. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan itu bukanlah agama, tetapi etika. Menurut mereka, Taoisme itu dasar-dasar filsafatnya itu dibagi atas 2, yaitu Taoisme sebagai filsafat dan Taoisme sebagai agama.
Taoisme sebagai filsafat dan Taoisme sebagai agama itu berbeda dan itu bertentangan. Taoisme sebagai filsafat itu mengatakan bahwa manusia itu harus mengikuti alam, tetapi Taoisme sebagai agama itu menentang agama. Contohnya itu seperti kematian. Jika manusia itu selalu menghindari kematian, berarti manusia itu adalah menentang alam. Kemudian asal-usul filsafat Taoisme ini, yang pertama itu menurut dari legenda, yaitu lahir dari sebuah pemimpin kepala suku yang mana mereka memiliki kekuatan gaib yang mampu menaklukkan banjir. Jadi ini adalah yang pertama itu Taoisme lahir karena adanya pemimpin sebuah gerakan. Kemudian dari sejarah organisasi keagamaan itu pertama dari kekuasaan dinasti Wang Di, kemudian dilanjutkan oleh Lao Tzu. Kemudian Lao Tzu menuliskan memberikan makna tentang jalan dan kebajikan, yaitu memberikan surat dalam 5.000 kata. Kemudian sebuah ajaran itu bertema dari isi kembali isi dan kosong kembali kosong, yang artinya manusia harus mensyukuri seluruh yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Ajaran Taoisme itu bersumber dari segala yang Taoisme itu bersumber dari Tao itu adalah sumber dari segala yang ada. Tao melahirkan yang satu, yang satu melahirkan yang dua, yang dua melahirkan yang tiga. Kemudian yang tiga melahirkan 10.000 hal lainnya. Kemudian digambarkan hal yang ini ajaran Taoisme terbagi seluruh, yaitu yang dan yin. Yang dan yin ini adalah kombinasi antara negatif dan positif, di mana manusia harus mempunyai keselarasan untuk mengikuti alam. Dalam Taoisme dikatakan bahwa manusia harus hidup menuntut cara alam, memahami hakikatnya, dan hidup selaras dengannya. Prinsip-prinsip ajaran Taoisme ini juga merupakan pembinaan spiritual bagi seluruh makhluk. Kemudian filsafat Taoisme adalah dalam tataran praksis kehidupan masyarakat Taoisme Shinto. Nah, yang pertama itu simbiolisme sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Tionghoa. Nah, bagi masyarakat Tionghoa, simbol merupakan perantara yang nyata dan tidak nyata antara manusia dengan dunia leluhurnya. Kemudian yang kedua itu konsep Dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Shinto. Nah, dalam melakukan penyembahan mereka itu terbagi atas dua ruang yang mereka puji, di mana pendapat JJ bahwa konsep Tuhan masyarakat Tionghoa memiliki banyak aspek yang termanifestasi dalam bentuk dewa dewi dan memiliki beraneka fungsi dan yang amatlah tepat. Kemudian doa dan pujian persembayangan masyarakat Tionghoa Shinto ini, mereka itu memberikan sesajen itu yang konkret, bukan yang abstrak. Contohnya yang abstrak itu adalah dalam doa pujian. Mereka itu langsung memberikan sesajen mereka, bukan dalam bentuk kalimat pujian. Dan mereka menganggap bahwa tujuan persembahan adalah untuk berdialog, melapor, dan memohon kepada Tuhan. Yang keempat, upacara dan ritual masyarakat Tionghoa Shinto. Nah, persembahan mereka lakukan itu bukan setiap hari, tetapi Cukup. Udah 6 menit. Oke. Terima kasih. Lebih baik dia ya sampai ke akhir itu bisa terjelaskan. Jangan terjebak dalam detail yang menghabiskan waktu ya. Oke, kepada Gracia. Silakan. Oke, kita telah mengetahui di sini menjelaskan tentang menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa, di mana kita telah mengetahui menurut ajaran agama Hindu etnis Tionghoa ini berdasarkan dari histori sejarahnya dan juga berasal dari tradisinya. Lalu ada pun di sini tentang Brahma itu yang menyampaikan 3 sub-kata, yaitu A, U, dan M, yang berarti di sini manusia itu menerjemahkannya dan menyampaikannya secara pesan. Lalu di dalam teologi Hindu etnis Tionghoa ini adalah tentang ada yang disebut dengan Brahma Widya dan Tata Jana, yang artinya itu adalah rangkaian berbagai aspek Tuhan, dan juga tentang Samatha Dharma, tentang kebenaran Allah. Lalu ada 3 teori yang terdapat di dalam masyarakat Tionghoa Shinto ini, yaitu 1, teori
di mana di sini adalah manusia itu tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan Tuhan, tetapi melalui simbol-simbol ini mereka dapat melalui simbol-simbol seperti patung dan yang lainnya mereka dapat berinteraksi dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah teori religi. Di mana teori religi ini adalah tentang agama, tentang di mana kita penganut agama ini harus percaya apa agama yang kita akini, jangan kita percaya dengan agama yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah teori kekuasaan simbolik, di mana di dalam teori kekuasaan simbolik ini kita sebagai umat agama itu dipaksa atau dituntut untuk kepandangan yang lebih benar lagi. Lalu di filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa ini, etnis Tionghoa Cibunio, bagi etnis Tionghoa Tuhan yang imanlah yang lebih banyak mendapat fokus perjamuan dan permohonan yang mensendet, yang bersifat kebaktian umum menurut tanpa pengharapan. Lalu kita ketahui juga di mana di dalam ajaran Tao adalah tentang asal usul yang unik tentang dunia. Lalu dalam ajaran Tao ini juga dikatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang harus menurut tata cara, harus hidup menurut tata caranya, menurut alam dan hakikatnya juga, dan hidup dengan selaras dengan itu. Oke, hanya 3 menit ya. Selanjutnya kepada saudara Jessica. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan baca saya yang berjudul menelusuri dinamika Hindu etnis dan Tionghoa etnis Tionghoa. Di sini yang pertama adalah teologi. Teologi berarti Allah atau ilah-ilah, dan logos berarti perkataan atau firman, wacana. Jadi maka dapat diartikan istilah teologi adalah wacana Allah dan ilah-ilah. Dapat juga dikatakan bahwa teologi adalah refleksi orang beriman tentang bagaimana dia menilai iman yang ada pada dirinya. Yang kedua itu adalah filsafat ketuhanan. Dalam filsafat ketuhanan ini dalam filsafat ketuhanan ini pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat kita temui beragam, yaitu yang pertama animisme. Animisme ini adalah keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu yang di dalam semesta, yang ada dalam semesta didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda. Yang kedua itu adalah dinamisme. Keyakinan dinamisme ini adalah keyakinan terhadap adanya kekuatan alam yang berubah makhluk atau personal ataupun tanpa berwujud, dan Tuhan juga disebut sebagai
Dan yang ketujuh ada namanya panteisme. Panteisme ini adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam dari Tuhan, dan Tuhan juga lah yang ada di dalam mereka, yang ada di dalam ciptaannya. Dan yang kedelapan itu ada yang namanya monoteisme. Monoteisme ini adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang satu. Dan yang kesembilan itu ada yang namanya monisme. Monisme ini adalah keyakinan terhadap adanya keesaan Tuhan, Tuhan yang Esa, yang merupakan hakikat alam semesta. Dan di sini juga ada namanya aplikasi teori. Dalam aplikasi teori ini ada beberapa, yaitu aplikasi internasionalisme. Internasionalisme ini artinya mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk pencipta, makhluk penguasa, serta makhluk pembuat simbol. Kekasannya adalah manusia saling memperjemahkan, saling mendefinisikan apa yang mereka lakukan. Dan yang kedua itu ada namanya teori religi. Teori religi ini adalah teori pencarian keyakinan yang memberikan kepuasan terhadap seseorang, terhadap masyarakat, tentang pertanyaan-pertanyaan kegelisahan yang ada di dalam hatinya, tentang spiritual. Dan yang ketiga ada namanya teori kekuasaan simbolik. Teori kekuasaan simbolik ini adalah teori yang merupakan sumber ketidakpastian dan dominasi. Dan di sini ada juga asal usul filsafat Teoisme. Agama Teois atau lebih umum dikenal sebagai agama Teoisme yang merupakan agama yang berasal dari Cina, atau Tionghoa. Yang dari data-data yang ada bahwa agama Teoisme ini adalah agama yang tertua, umumnya sudah ada pada 7.000 tahun yang silam. Oke, cukup, waktunya sudah habis. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kepada saudara Ivan Immanuel Purwa. Selamat pagi kawan-kawan dan Bapak dosen. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Yang pertama, kemajemukan masyarakat. Pada era globalisasi, masyarakat ditandai sebagai masyarakat multikultural atau masyarakat yang majemuk. Munculnya masyarakat multikultural memicu adanya pluralisme yang berkaitan dengan seni, budaya maupun agama. Pluralisme agama menjelaskan tentang bagaimana cara menuju Tuhan dan jalan yang akan dicapai. Agama tidak hanya berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan saja, tetapi harus melakukan tindakan-tindakan seperti upacara maupun ritual. Yang kedua, pemaknaan teologis filsafat ketuhanan. Istilah teologis berasal dari dua kata, yaitu Theo dan Logos. Theo yang berarti Allah atau ilah, dan Logos yang berarti firman atau wacana. Jadi teologi adalah wacana tentang Allah. Filsafat ketuhanan. Manusia yang terlahir di dunia ini disebut sebagai homo religius, di mana manusia yang terlahir itu meyakinkan bahwa ada kekuatan yang melebihi dirinya sendiri atau di luar kemampuan batasnya sendiri. Yang ketiga, di dalam filsafat ketuhanan juga ada tentang beberapa pandangan tentang beberapa keyakinan, yakni animisme. Animisme adalah keyakinan tentang akan adanya roh-roh di alam semesta ini yang mendiami dan menguasai serta memiliki bentuk yang berbeda-beda.
Yang kedua, totemisme. Totemisme adalah keyakinan akan adanya binatang-binatang mistis yang memiliki kekuatan dan sangat dihormati. Yang ketiga adalah filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikundio. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan sebagaimana terdapat dalam budaya India. Pandangan dan cara berpikir mereka tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Kekuatan tertinggi yang dimaksud itu adalah Tuhan, atau masyarakat Tionghoa menyebut dengan sebutan Tao. Ya, jadi asal usul filsafat Taoisme tidak dapat diketahui yang pasti tentang ajaran Taoisme ini, tetapi menurut catatan sejarah 5.000 tahun yang lalu di tepi Sungai Kuning di Tiongkok Utara ada sebuah suku yang mendiami pinggiran sungai tersebut dan menguasai ilmu-ilmu gaib. Ada juga prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Taoisme mengajarkan tentang mengikuti hukum alam dan perilaku yang mau menerima apa adanya dalam hidup ini. Begitu juga ajaran Taoisme mengajarkan beberapa pengertian tentang jalan, yaitu yang pertama jalan keselamatan terakhir, yang kedua adalah mengambil wujud manusia dan memberitahu segala sesuatu. Di dalam kitab Tao Te Ching terkandung pula nilai-nilai filsafat yang masyarakat Tionghoa mengartikan, yaitu antara lain T yang berarti pandangan hidup dan sosial manusia, dan Wu yang berarti jika diartikan secara harafiah memiliki arti tidak melakukan apa-apa. Konsep dewa-dewa dan dalam masyarakat Tionghoa. Cikung Bio adalah tempat peribadahan keluarga yang dengan memiliki struktur Tionghoa. Cikung Bio memiliki 2 ruangan pemujaan, yakni ruangan pertama untuk pemujaan terhadap Tuhan dan ruangan kedua pemujaan terhadap dewa-dewa. Masyarakat Tionghoa juga meyakini ada beberapa dewa-dewa. Antara lain Dewi Kuan Yin adalah dewi keselamatan, Dewa Kuan Tikong adalah dewa perang. Baru pandangan filsafat Hindu terhadap filsafat ketuhanan masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Menurut mereka, konsep ketuhanan dan tradisi pada Hindu memiliki kesamaan dalam sistem kepercayaan mereka. Mempelajari ketuhanan sangat diperlukan agar mengerti dan memahami agar Tuhan sebagaimana dilihat dari kacamata bahasa atau kata pikiran pengamat, sehingga dapat dihindarkan salah pikiran tentang Tuhan. Dan yang terakhir adalah akulturasi budaya antara budaya etnis Tionghoa dan budaya masyarakat Hindu di Jakarta. Agama akan berubah, namun budaya tidak akan lekang sepanjang zaman. Hal ini dapat dilihat dari budaya Jawa, orang-orang Jawa yang notabene leluhurnya adalah Hindu, tetapi mereka tetap melakukan ritual-ritual itu meski tidak menganut agama Hindu lagi. Terima kasih, Pak. Oke. Terakhir ini kepada siapa nih yang salah format tadi? Rani. Silakan. Oh, sakit. Oke, baik. Berarti kalau dia sakit, ini tidak kita anggap dia sudah melaksanakan tugas laporan bacanya, tetapi dia akan mengerjakan tugas laporan baca yang minggu depan kembali. Sampaikan sama dia ya. Jadi dia akan melaporkan bacaan yang ketiga minggu depan kalau sudah sembuh. Kalau tidak sembuh, maka dia laporan baca keempat. Kalau tidak sembuh, nggak ada lagi. Karena dapat laporan baca. Oke ya, kalau begitu untuk dari kelompok C sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada kelompok B. Kelompok B kita mulai dari saudara Dwi, silakan.
Baiklah teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 2 akan memaparkan laporan baca saya mengenai dinamika Hindu etnis Tionghoa. Yang pertama, kita harus mengetahui etnis Tionghoa merupakan seseorang yang berasal dari Tionghoa yang berada dalam sebuah pemukiman. Sejarah Hindu etnis Tionghoa dan tradisinya tidak berasal dari ajaran suci Hindu. Terdapat banyak ajaran tentang ketuhanan, di mana salah satunya yaitu Tuhan yang totalitas atau yang disebut dengan Taoisme. Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Taoisme juga merupakan agama yang tertua di dunia. Taoisme juga merupakan kebudayaan dari Tionghoa. Pada cara hidup Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka yakini atau apa yang mereka percayai, yaitu sebagai kekuatan tertinggi, sumber kekuatan tertinggi mereka, yaitu Tuhan semesta alam. Taoisme juga mempercayai adanya simbol-simbol. Simbol dalam Taoisme menurut mereka adalah alat perantara antara yang tidak nyata dan nyata, antara hubungan antara manusia dengan leluhur dan dewa-dewa dengan Tuhan. Dalam pemujaannya, Taoisme juga melakukan pemujaannya di altar pemujaan yang kemudian disebut dengan Cikunggyo. Cikunggyo adalah pura pertama Tionghoa yang ketika mereka melakukan tempat pemujaan di Cikunggyo, mereka melakukan ritual tradisi etnis Tionghoa. Ketika mereka memuja dewa-dewi seperti Dewi Yin, Dewa Delapan Suci, Dewa Bumi, dan lain-lain. Dalam pemujaannya, mereka membawa kue dan buah-buahan sebagai wujud persembahan mereka. Masyarakat Tionghoa juga tidak mengenal adanya kitab suci. Karena apa? Karena duluan lahirnya agama daripada tulisan, sehingga mereka mengenal ayat suci itu, sehingga ayat suci dapat mereka kenal melalui adanya bencana alam atau peristiwa-peristiwa kejahatan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke. Kita lanjutkan kepada Emia. Emia atau siapa? Dwi, Elisa. Elisa. Mari. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan tentang mengenai filsafat Hindu etnis Tionghoa. Jadi teologi menurut B.F. Julianus dalam bahasa Yunani, Theos dan Logos. Theos adalah Allah atau pemikiran, dan Logos adalah pemikiran atau wacana dari firman Tuhan. Maka pada situ
masyarakat Tionghoa. Doa yang disampaikan oleh masyarakat Tao ini adalah doa yang sangat tulus dan sangat natural. Mereka menyampaikannya seperti berbicara dengan teman sebaya. Dengan yang dipaparkan juga dengan etnis Tionghoa bahwa mereka memiliki mantra, di mana mantra ini dipercaya memiliki suatu keajaiban. Jika kita berharap dan memiliki kepercayaan, maka mantra tersebut akan mengabulkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Emia. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pemikiran filsafat Hindu dalam etnis Tionghoa. Dalam agama Hindu terdapat dalam agama Hindu teologi atau Brahmawidya adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang keberadaan Tuhan. Sejarah umat Hindu etnis Tionghoa dan tradisi leluhurnya berasal dari ajaran suci Hindu. Bagi etnis Tionghoa, pengakuan atau keyakinan terhadap Tuhan merupakan sangat disanjung, sangat tinggi, lebih dari apapun. Selanjutnya saya akan membahas tentang Taoisme. Taoisme merupakan agama yang berasal dari Tiongkok, dan agama ini merupakan agama yang tertua di dunia, dan agama Taoisme dianut oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa. Dan juga tetapi walaupun begitu, agama Taoisme ini tidak hanya diperbolehkan untuk dianut oleh masyarakat Tionghoa saja. Taoisme sangat mempengaruhi masyarakat Tionghoa. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Taoisme sangat memberikan dampak atau sangat memberikan pengaruh yang besar kepada penganutnya. Karena secara Taoisme merupakan prinsip semesta alam yang dimana mencerminkan perubahan ataupun merupakan pola perilaku manusia, dan Taoisme ini bersifat universal. Masyarakat yang ada di Cipung Bio menyebut nama tempat persembahyaan itu dengan nama Bio. Tata cara persembahan yang dilakukan di Cipung Bio hampir mirip dengan tata cara persembahan yang dilakukan oleh agama Hindu etnis Bali. Dan juga menurut masyarakat Cipung Bio, bahwasanya ketika mereka berdoa, ketika mereka bersembahyang, maka ia sedang berbicara kepada teman ataupun ia menyampaikan isi hati dan menyampaikan permohonannya kepada Tuhannya. Dan mereka meyakini bahwasanya ketika mereka berdoa, ketika mereka melakukan persembahyangan, maka mereka tidak menyebutkan nama Tuhan Allah itu secara berulang-ulang, karena mereka meyakini bahwasanya ketika mereka melakukannya secara berulang-ulang, maka Tuhannya tidak mengerti atau tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh umatnya
mereka menekankan bahwa semua umat yang beribadah pada saat itu ialah setara. Mereka menekankan bahwasanya derajat dan kesetaraan umat itu sangat penting. Jadi tidak ada yang namanya umat yang diistimewakan. Di Hindu menganggap bahwasanya semua umat manusia itu sama, tidak ada perbandingan dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kepada firman. Baiklah, saya juga di sini akan memaparkan hasil laporan baca saya mengenai menelusuri dinamika hidup etnis Tionghoa. Kita langsung saja masuk kepada filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikongbio. Yang pertama itu dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Ya, bagi masyarakat etnis Tionghoa, Tuhan Immanuel yang menjadi fokus utama dalam pemujaan dan permohonan. Tuhan transenden hanyalah hanya bersifat kebaktian murni tanpa mengharapkan imbalan. Dalam agama terkandung 4 unsur yang penting, yaitu yang pertama, pengakuan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut. Dan yang ketiga yaitu sikap emosional pada hati manusia terdapat dalam kekuatan gaib itu sendiri. Dan yang keempat yaitu tingkah laku tertentu dapat diamati seperti sembahyang, doa, puasa, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu bagi masyarakat Tionghoa, dasar kehidupan mereka adalah etika, bukan agama. Agama menurut mereka adalah filsafat yang disertai suatu bangunan tertentu yang terdiri dari tahyul-tahyul, dogma, atau ajaran lainnya. Asal-usul filsafat Taoisme, yaitu agama Tao merupakan atau yang lebih umum dikenal Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Apabila menurut sejarah kelahiran organisasi keagamaan, maka ada Tao dan Taoisme yang berasal dari Kaisar Kuning atau Wangdi. Prinsip-prinsip ajaran Taoisme dalam kitab suci Taoisme yaitu Tao dan Jing, dalam uraiannya berkisar pada Tao yaitu Tao sendiri. Makna Tao yang kerap kali mewarnai perjalanan agama-agama di dunia dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, Tao dapat diartikan sebagai jalan kenyataan terakhir. Yang kedua, Tao diartikan sebagai jalan alam semesta. Dan yang ketiga, Tao itu diartikan sebagai jalan sebagaimana seharusnya manusia menata kehidupannya. Yang berikutnya yaitu Tao, filsafat Tao dalam tataran praktis kehidupan masyarakat Tionghoa Cikongbio. Yang pertama, simbolis sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Tionghoa. Kepercayaan agama manapun membagi dunia ke dalam 2 golongan besar, yaitu sakral dan profan. Hal yang paling dasar menurut Durkheim untuk memahami peranan agama dalam masyarakat yaitu dengan mengkaji agama dalam bentuknya yang paling sederhana dan asli, yaitu toteisme. Upacara ritual masyarakat Tionghoa Cikongbio terdapat hari suci keagamaan yang dirayakan oleh mereka, yaitu yang pertama Imlek, yang kedua Cap Gomeh, yang ketiga Cengbeng, yang keempat Chengmei, yang kelima Chougu, yang keenam Tiongju, dan yang terakhir Jungsin. Kitab suci masyarakat Tionghoa pada saat itu diyakini kitab suci agama Tionghoa mereka tidak memiliki kitab suci, di mana tulisan pada saat seperti yang diketahui jauh sebelum, di mana pada saat itu agama ini telah ada sebelum mereka mengenal kertas, bahkan sebelum adanya tulisan. Bagi mereka yang terpenting adalah ayat suci, bukan kitabnya. Dan yang terakhir orang suci dalam masyarakat Tionghoa Cikongbio. Menurut penelitian JJ
pelaksanaannya paling egaliter. Untuk upacara sehari-hari cukup diwakili oleh suku Aseng sebagai pemilik bio tersebut, dan untuk upacara yang lebih besar seperti perayaan peresmian bio, Imlek dan lain-lain dipimpin oleh pendeta Tionghoa yang disebut Seikong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kepada Gilbert Tarigan. Ya, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Ya, saya akan akan menyampaikan apa yang saya dapat dalam PDF yang dibagikan dalam grup. Jadi dalam PDF ini membahas tentang agama etnis Tionghoa dan agama Hindu yang berada di Bali. Jadi kita dapat membagikannya dalam filsafatnya itu, dan etnis Tionghoa dan warga Hindu di Bali. Jadi sebelum kita masuk ke filsafatnya, dalam filsafat ketuhanan itu memiliki beraneka ragam, yakni animisme, yaitu membahas mengenai segala roh itu ada di dalam segala sesuatu yang ada di alam. Baru dinamisme bahwa roh itu tidak memiliki wujud, atau bisa wujudnya itu berbentuk macam-macam. Baru tetonisme, yaitu roh itu, jadi keyakinan roh itu di dalam binatang seperti kerbau, sapi dan lain-lain. Yang selanjutnya itu politeisme. Politeisme itu bahwa ketuhanan itu berada pada alam atau sesuatu yang ada di alam. Yang selanjutnya adalah natural politeisme. Dia seperti di alam tetapi mengarah kepada aspek alam seperti matahari dan lain-lain. Yang selanjutnya henoteisme. Henoteisme ini kepercayaan terhadap dewa. Yang selanjutnya pantheisme, yaitu segala sesuatu berasal dari Tuhan. Selanjutnya ada monoteisme dan monoisme. Jadi perbedaannya itu sama-sama mengakui ketuhanan yang Maha Esa, tetapi yang monoisme itu lebih bersifat ke alam semesta. Ya, selanjutnya sini kita akan membahas yang saya dapat yaitu filsafat antara masyarakat etnis teologi dan Hindu. Jadi kalau etnis teologi dalam Tionghoa itu bersifat Tao atau jadi Tao-nya adalah sebuah ajaran yang diturunkan secara leluhur. Jadi ajaran ini telah berakar ke dalam budaya dan ada di sejagatnya. Jadi Tao ini berisi mengenai ajaran tentang jalan menuju kebajikan atau disebut way of life. Jadi ajaran tentang kebajikan ini diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat tersebut, dan Tao ini memiliki konsep yaitu way wu wei, yaitu isi kembali isi dan kosong kembali kosong. Itu adalah pengertian dari wu wei. Ya. Dan kalau filsafat itu mengenai yang pertama yang bisa saya dapatkan yaitu Brahma Wijaya. Itu adalah teologi Hindu. Jadi Brahma Wijaya, Brahma itu adalah Tuhan, Wijaya itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang pelajari tentang Tuhan. Yaitu di dalam buku ini menjelaskan
Hindu. Bagaimana caranya? Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa etnis Tionghoa dan agama Hindu itu tidak mengalami akulturasi atau asimilasi, tetapi dia mengalami resistansi. Resistansi itu merupakan terbentuknya identitas baru, bahwa etnis Tionghoa yang berada di Bali itu tidak dapat disamakan dengan Hindu, tetapi berbentuk identitas baru, yaitu etnis Tionghoa Hindu, yang jadi membentuk identitas baru dengan ajaran-ajaran yang tidak dapat dicampur dengan Hindu. Nah, siapa itu? Dari filsafat-filsafat yang kita bahas tadi itu, dalam buku ini dijelaskan bahwa memiliki kemiripan yang sama atau hampir mirip dari segi konsep ketuhanan dan dari segi kosmologi. Jadi kosmologi ini adalah tentang asal usul, evolusi, struktur dan nasib alam. Itu adalah pengertian kosmologi. Jadi filsafatnya itu dan kosmologi itu mirip. Nah, dan secara upacara dan ritual antara etnis Tionghoa dan Hindu itu hampir sama juga, dari penyembahan dan ritual-ritual lainnya. Jadi itulah yang saya bisa dapat berikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita masuk pada terakhirnya, Christine. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin memaparkan hasil isi laporan baca saya dengan judul menelusuri dinamika Hindu, etnis Hindu Tionghoa. Dengan pokok bahasan menguraikan pemikiran filsafat Hindu dalam etnis Tionghoa serta membahas ajaran-ajaran Taoisme dalam etnis Tionghoa. Di sini sebelum kita masuk ke
simbol itu adalah jalur penghubung antara nyata dan tidak nyata, antara manusia dengan dewa-dewa. Di sini juga dijelaskan masyarakat Tionghoa menyebut tempat suci atau tempat ibadah mereka dengan sebutan Bio, karena Bio ini memuja dewa Cikung yang disebut dewa tertinggi. Masyarakat Tionghoa melakukan persembahyangan cuma membawa kue-kue dan buah-buahan, karena itu masyarakat Tionghoa mempersembahkan buah-buahan dan kue itu sebagai persembahan kepada dewa Cikung yang disebut tadi dewa tertinggi. Dan di sini juga dijelaskan salah satu hari suci masyarakat Tionghoa yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu Hari Raya Imlek. Penganut agama Tionghoa ini tidak memandang tinggi derajat orang suci yang ada di agama Tionghoa tersebut, karena menurut agama Tionghoa semua agama di dunia ini sama dan sederajat. Terima kasih. Oke. Dengan demikian berakhirlah laporan baca 2 yang disampaikan oleh kelompok B dan C. Dan sekarang kita akan mendalami lagi supaya semua kita paham apa yang sedang dipahami oleh penulis ya, sehingga nanti penulis Kadeks ini mencoba menjelaskan bagaimana filsafat Tionghoa di Bio itu, sehingga Kadeks penulis sebagai penulis dia memberikan apa yang menarik dari filsafat Hindu di Tionghoa, khususnya masyarakat Tionghoa di Bio, Cikung Bio itu di Jakarta ya. Perbedaannya dengan Hindu. Silakan ada yang mau menambah atau memberi informasi dari bacaan kalian selain mereka yang telah berupaya memahami buku ini dari penulis Kadeks Hema Malini. Kadeks Hema Malini seorang dosen sekolah tinggi agama Hindu di Jakarta. Dia melihat ada dinamika yang terjadi antara masyarakat Tionghoa di Cikung Bio dan diperbandingkan dengan agama Hindu. Silakan, ada yang mau menambah atau mau memberi pendapatnya sendiri sebagai pembaca lain, kan mereka sudah membaca secara formal tadi dan memberikan laporannya ke kita. Atau dari kalian juga baca yang mereka kirimkan kan? Dibaca atau tidak dibaca? Siapa yang baca? Yang dikirimkan teman-teman ke grup, siapa yang baca? Gak ada yang baca. Wow. Keren ya. Jadi kalau kalian tidak baca, apa yang kalian baca? Kalian baca juga yang saya kirim. Siapa yang baca yang saya kirim? Bukunya Kadeks Hema Malini ini. Ada yang baca? Gak ada juga yang baca. Wah, gimana kelas kita ini? Jadi bagaimana kita belajar kalau tidak kita baca? Oke, kalian tidak baca baik yang dikirimkan teman-teman dan yang saya kirimkan. Saya bertanyalah kalau begitu, dari apa yang dibacakan oleh teman-teman, apa yang kalian pahami? Ada yang paham apa yang disampaikan oleh mereka? Kita menghabiskan waktu lebih 1 jam, 1,5 jam. Kita diajar mereka apa yang saudara pahami. Silakan, siapa yang mau berdiri? Arti yang dibacakan teman-teman yang 1,5 jam itu, yang kau dengar, apa yang kau mengerti? Silakan.
Ada yang mau berani berdiri? Menurut yang saya dengar dari kawan-kawan tadi, yang 1,5 jam berbicara itu begini bla 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 bla. Ada? Gak ada juga. Berarti metode ini menurut saya juga tidak berhasil ya. Saya mau mengajari kalian supaya belajar mandiri, memahami silabus kita. Atau pertanyaan paling sederhana lagi, siapa yang baca silabus hari ini? Baca silabus. Materi kuliah kita hari ini apa? 1 orang. Jadi di ruangan kalian apa yang kalian baca sebelum kuliah? Datang kalian ke sini, apa yang kalian persiapkan sebagai mahasiswa yang belajar filsafat? Apakah hanya datang ke sini tanpa muka lalu pulang? Ini menghabiskan waktu aja, wasting time, menghabiskan waktu tanpa ada makna. Kalau tidak ada yang mengerti, memahami maksud pertemuan kita hari ini, ya berarti gagal pertemuan ini. Mendidik kalian untuk memahami, menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Materinya jauh-jauh hari sudah saya kasih sama kalian. Tidak kalian baca. Lalu ada teman-teman yang menolong kita membaca. Mereka ringkas 5 halaman. Itu pun kalian tidak baca. Lalu kalian dengar lagi teman-teman kalian ngomong di sini, menjelaskan yang mereka tahu. Itu pun kalian tidak mengerti. Jadi gimana caranya untuk belajar supaya kalian mengerti? Menurut kalian lalu bagaimana caranya supaya kalian bisa mengerti proses pembelajaran kita di kampus ini? Kalau begini caranya, saya akan ubah nanti UAS tidak lagi paper, ujian tertulis lagi. Jadi ujian tertulis ya, nanti UAS kita tertulis. Jadi hafallah semua nanti yang kita baca selama hari ini, dan paper-paper teman-teman baca, hafal semua. Saya lihat dulu nanti apakah kalian mampu menjawab apa tidak. Tampaknya harus tangan bisi mendidik kalian. Jadi paper ya, tidak pakai paper lagi, tertulis. Kita ujian tanggal 19 Desember tertulis, bukan lagi paper. Bagi saudara yang tidak mampu menghafal, pulang aja di luar ke kampung. Kita ujian tertulis tanggal 18 Desember. Tampaknya nggak ada yang serius di kelas ini. Kita menghabiskan waktu, tapi tidak ada artinya sama kalian. Jadi kalau minggu depan saudara tidak baca buku yang saya kirimkan dan paper yang dikirimkan teman-temanmu, jangan masuk kelas saya. Ya, jangan masuk kelas saya. Lebih baik tak usah datang. Ini sudah laporan baca 2 ya. Saudara tidak mengindahkan perkuliahan ini, maka lebih baik bagi saya mengeluarkan kalian dari kelas ini, dari mata kuliah ini. Kalau tidak punya kemampuan belajar di kampus ini, lebih baik keluar aja. Masih ada kampus lain, Fakultas Hukum, Kedokteran, FMIPA, Unimed, UHN. Silakan you pilih ke sana. Daripada rusak gereja nanti kalian pimpin tanpa ada pengetahuan kalian. Kalau begini cara mahasiswa kita di sini mau memimpin gereja kalian, hancurlah gereja kita masa depan, hancur.
Untung kalian tidak kuliah di Jawa ya. Kuliah di Jawa, setelah dikasih silabus, saudara yang belajar. Dosen nggak pernah seperti ini datang mengajar saudara, nggak pernah. Nanti ujian, mampu nggak saudara mengerti silabus itu dan belajar dari silabus itu? Kalau kalian tidak mau serius, ngapain kalian membayar saya untuk mengajar kalian? Sayang itu orang tua mau bayar uang kuliahmu. Tapi saudara tidak menggunakan kesempatan itu menggali ilmu. Mahasiswa itu harus banyak baca. Lalu sudah saya kasih kalian buku gratis. Tinggal baca, buka matamu baca. Itu pun tak mampu kau. Teman-temanmu udah berani meringkas jadi 5 halaman. Itu pun kau tak baca. Lalu sudah dibacakan teman-temanmu di sini 5 menit satu orang tadi. Jadi apa yang dia tahu, itu pun kau nggak tahu. Jadi minggu depan saya tidak suruh baca lagi. Di sini 5 menit, nggak usah. Kita langsung diskusi minggu depan. Saya lihat dulu kemampuan kalian mengerti materi ini. Saya informasikan minggu depan materinya di sini ya. Lihat laporan baca 3, hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. Jika saudara datang ke sini dengan otak kosong, maka siap-siaplah saya keluarkan dari ruangan ini. Jangan datang ke sini dengan otak kosong tanpa membaca buku ini. Lebih baik kau tak datang ke ruangan ini jika kau tidak baca buku itu. Jangan hadir di ruangan saya. Mengerti? Bisa dengar? Otak kalian masih di sini. Masih semester 3 nggak ada yang serius belajar. Kalian sudah enak loh, dosen ngasih buku kalian untuk baca. Saya tidak suruh kalian kan cari ke toko buku lain kan. Sudah gratis saya kasih sama kalian bukunya. Itu pun otakmu nggak jalan membacanya. Saya tidak suruh kalian fotokopi. Kalau kau print aja biar bisa kau baca. Kalau nggak bisa matamu baca dari handphonemu atau dari laptopmu, print aja. Terserah lu. Print kayak itu ada di situ fotokopi kan. Siapa namanya? Si Sinar ya. Kasih PDF-nya itu yang saya kirim kalian, bang print ini, biar kalian baca. Nggak ada uangmu minta ke saya. Mengerti ya? Masa mental kalian mental kerbau? Harus marah-marahi dulu baru belajar. Capek ngajar ini, capek. Gak ada semangat mengajar di sini. Sama dengan kelas-kelas yang lain, abang-abang tingkatmu juga gitu. Kita baru pertama ketemu nih semester ini. Kalau semester depan kita ketemu lagi dengan model begini cara belajarnya, habislah kalian. Jadi kalian masih belum move on cara belajar di SMA-nya. Cara belajar di SMA gurumu menjelaskan, kalian catat gitu ya.
belum move on menjadi seorang mahasiswa, di atas siswa kalian. Mahasiswa itu belajar sendiri, mandiri, pergi ke perpustakaan, baca. Saya sudah kasih bukunya sama kalian, baca dong. Atau saya cari, kalau saya suruh kalian cari buku, biar saya ganti bacanya. Cari sendiri bukunya. Biar saya ganti nih laporan baca 3. Bagaimana? Saya ganti? Biar kalian capek ke ususan nanti carinya ke Fakultas Filsafat. Oke, mungkin itulah apa kita ya. Saya hanya jelaskan karena saudara tidak ada yang mau bertanya dan tidak ada yang mau menambah karena saudara tidak baca. Kadeks Hema Malini ini sedang membicarakan soal akulturasi. Bagaimana ada agama Hindu di Bali. Mereka percaya kepada Tuhan yang diajarkan Hindu. Tetapi ada sekelompok orang etnis Tionghoa di Cikong Bio yang mengaku Hindu, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Ini menarik menurut Hema Malini untuk diteliti. Makanya dia membuat judul bukunya menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Sebuah kajian komunikasi lintas budaya. Jadi agama Hindu yang dipahami oleh etnis Tionghoa di Cikung Bio itu berbeda dengan agama Hindu yang dipahami orang Bali yang beragama Hindu di Bali. Ada perbedaan yang mendasar itu. Itu yang dijelaskan oleh Hema Malini. Sehingga dia membuat judul ini menelusuri dinamika. Berarti dinamika atau ada proses yang terjadi sehingga orang etnis Tionghoa ini bisa diterima sebagai tanda petik agama Hindu, walau mereka tidak meninggalkan budaya Tionghoa mereka. Ini yang menarik. Sehingga nanti dia akan menjelaskan bagaimana agama Hindu di Bali dan agama Hindu yang dipahami oleh etnis Tionghoa di Cikung Bio. Jadi pura Cikung Bio yang di Jakarta itu berbeda dengan pura yang ada di Bali. Kadeks itu menjelaskan banyak hal perbedaan-perbedaan. Di awal dia sudah, kalau kalian baca kata pengantarnya itu, dia sudah jelaskan. Jadi kalau membaca buku, supaya kalian paham buku itu, baca pengantarnya. Berulang-ulang baca pengantarnya, pahami apa yang hendak penulis sampaikan. Lalu situ lompatlah ke kesimpulan di belakang, bab 6. Di situ Kadeks sudah menjelaskan intisari apa yang hendak dia sampaikan. Lalu untuk mendalami materi itu bacalah bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Karena dia ingin menjelaskan lebih dalam tentang tesis-tesis yang dia utarakan di buku ini. Makanya saya katakan 5 menit itu sudah lama sekali itu menjelaskan pemikiran seseorang. Tapi karena kalian terjebak dengan detail, kalian definisikan lagi teologi, kalian definisikan lagi asal usul dan sebagainya,
tanpa memahami apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Kadeks Imam Malini. Ini makanya saya katakan berulang-ulanglah baca buku itu, pahami dulu, baru kau tulis. Jangan baru baca sekali langsung kau tulis. Itu harus IQ 200 kau baru bisa itu. Kalau ajonya IQ jongkok nggak bisa itu. Minimal kau baca 50 kali. Biar kau pahami, baru kau bisa cerita. Ini perasaan IQ 200 seperti Einstein. Padahal IQ 90-nya semua. Tapi merasa 200 IQ-nya. Kalau saya tanya sekarang berapa kali kalian baca ini? Yang melaporkan baca. Berapa kali? Kau berapa kali kau baca? Itu. Yang lain berapa kali kalian baca? Yang melapor ke depan tadi? Berapa? 3. Yang lain berapa kali? Yang lain, yang tadi tunjuk tangan dulu. Siapa tadi yang bicara di depan itu? Yang melaporkan baca. Berapa kali? Kau berapa kali? 3 kali. Kau? 2. Kau yang belakang itu? 3. Kau? Itu berapa kali? Iya itu. 8 kali. Itu? Ya. Wow. Sekali baca bisa mengerti si buku. Haleluya, haleluya, haleluya itu. Itu namanya perasaan jenius. Tapi bodoh. Perasaan jenius. Jadi ini gambaran kalian nanti kalau khotbah di gereja seperti inilah kalian. Merasa hebat, baca teks Alkitab, langsung tampil di mimbar. Saudara-saudara, oh, kalian yang paling hebat di dunia ini. Padahal baru 1 kali kau baca teks. Penyesat kalian semua. Setan kalian semua nanti. Iblis berkedok pendeta. Lucifer kalian nanti berkedok pendeta, pakai jubah hitam. Gak sadar kau. Kalau ada pendeta naik mimbar baru sekali baca teks, iblis itu. Saya ulangi, iblis itu. Dan kalian adalah calon-calon iblis itu di gereja. Sok pintar. Nilaimu pun anjlok. 5, 20, 15. Telur. Ada yang telur. Tapi masih bangga kau istuti. Mahasiswa istuti. Mau bawa umat ke Tuhan. Dirimu aja pun tak bisa kau bawa ke Tuhan. Kasihan loh jemaat itu yang menanti kalian. Menggantikan para pendeta tua sekarang. Kalau seperti ini kualitas kalian. Berani 1 kali baca buat ringkasan. 3 kali baca buat ringkasan. Itu agak lumayan 8 kali baca. Kalau saya tanya tadi kalau dulu saya suruh kalian baca kitab, sudah sampai di mana apa kalian? Bacaan kalian? Sudah sampai di mana? Kilometer berapa kalian baca Alkitab kalian? Gak ada mungkin ya. Gak ada yang baca karena yang saya sampaikan dulu mungkin kalian anggap itu sepele. Ada yang secara sadar baca Alkitab kemarin setelah saya suruh baca? Ada yang sadar baca Alkitab dia? Ada? Udah sampai di mana bacaan kalian? Ulangan. Haleluya. Lambatnya itu. Tapi ya cuma lumayan lah. Hanya kau yang bertobat dari beberapa orang ini. Semoga Tuhan menguatkanmu membacanya terus. Yang lain-lain ini pengikut iblis ini. Mau sekolah pendeta, mau jadi pendeta, baca Alkitab enggak mau. Setan ini semua. Pengikut setan ini semua ini. Makanya saya pikir lebih baiklah kalian pulang ke rumah. Mendaftar ke fakultas lain aja. Sesat nanti gereja kalian buat. Sesat.
pembimbing PL1 sekarang kalau tidak sampai dia 70 pasal 1 minggu, saya usir dari ruangan saya. Tidak ikut UTS minggu yang lalu. Tidak ikut, saya tidak izinkan. Kalau saya buat sama-sama kalian seperti itu, ya nggak mungkin lah ya. Tapi kalau kau mau paksa dirimu baca Alkitab, silakan aja. Saya ingatkan lagi, ini sudah saya ingatkan kali kedua. Kalau mau bertobat silakan. Biarlah dia nanti hanya dia sendiri masuk surga nanti. Kalian masuk neraka aja lah kalian. Lumayan kan di neraka kan. Kalau dibicarakan seperti ini kayak manusia-manusia mau bertobat kalian wajah kalian sekarang. Kayak mau pergi ke rumah baca Alkitab. Tapi bubar ini nanti bubarnya semua ini. Gak ada yang sadar ini. Kemarin itu, ini nanti masuk pembimbing PL sudah 4 minggu kan, 4 kali 7, 320 pasal dia harus baca. Karena saya targetkan Desember dia harus selesai Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang tidak tamat Wahyu sampai Desember, dia tidak bisa UAS. Dan dia akan ulang tahun depan. Untung kalian tidak masuk saya pembimbing PL. Udah tamat kalian kan? Mana tahu nanti pembimbing PL 2 kita jumpa. Sebelum tiba waktu itu baca-baca kira sekarang. Terus semester depan kita masuk teologi PB. Mudah-mudahan lah jangan jumpa dengan saya. Mengaku dia mahasiswa STT tapi nggak baca Alkitab. Menurut saya salah tempat kalian di sini, salah tempat. Padahal ada banyak fakultas kehutanan di USU sana, fakultas kedokteran, fakultas ekonomi bisnis. Baca Alkitab tiap hari bro. Mereka punya komunitas sel lagi. Saya diundang memberi bahan sermon kepada mereka. Karena mereka habis sermon itu bagi-bagi terus lagi punya kelompok-kelompok sel di USU. Fakultas ekonomi bisnis bro. Baca Alkitab. Ini hari Rabu saya ke GMKI lagi bicara soal Alkitab. Ini mahasiswa teologi ini nggak baca Alkitab. Terbalik kan? Seharusnya kalian ke sana pindah. Mereka yang ke sini pindah. Maka saya bilang kursi kalian salah tempat di sini. Mungkin kalian bukan mahasiswa teologi. Mahasiswa iblis mungkin di sini kalian. Bertopengkan STT. Jadi filsafat Hindu, kalau dalam agama Hindu mereka lebih suka kepada Allah yang transenden. Tetapi filsafat etnis Tionghoa di Cikung Bio ini lebih suka kepada Allah yang imanen, Allah yang dekat. Sehingga mereka lebih manusiawi. Agama Hindu yang mereka adut itu lebih manusiawi, bukan rohani. Makanya tadi dia pakai istilah itu, Wu Wei. Dari isi kembali isi, dari kosong kembali kosong. Mereka Tuhan yang imanen lah yang lebih mereka sukai. Padahal agama Hindu tidak lebih menyodorkan Tuhan yang imanen, tapi yang Tuhan yang transenden. Itu diuraikan lebih dalam nanti oleh Kadeks Hamam Malini. Nah lalu mengapa mereka disebut agama Hindu padahal mereka masih melakukan Taoisme, pemujaan kepada Tao, lalu melakukan tradisi-tradisi leluhur, melakukan Imlek, Cap Gome dan sebagainya. Lalu diterima sebagai agama Hindu.
Maka dikatakan di sini ada sebuah konsep penerimaan mereka menjadi agama Hindu dengan tradisi sudi wadani. Itu kan di sini. Ada proses sudi wadani yang menjadikan mereka walau tidak menyembah Allah yang transenden, lebih menyukai Allah yang imanen, lalu mereka diterima sebagai agama Hindu sebagai proses sudi wadani. Ini yang menarik dari penelitian atau penelusuran Kadeks Hemamalini ini. Makanya dia katakan secara aplikatif kemiripan kembali ditemukan dalam tataran praktis. Tetapi dalam ritual-ritual penyembahan, sembahyang, Hindu Bali dengan Hindu Cikung Bio berbeda. Karena Hindu di Cikung Bio tidak familiar dengan doa-doa yang digunakan dalam tradisi Hindu Bali. Misalnya seperti doa Tri Sandhya atau Kara Maning. Gak ada itu di etnis Tionghoa ini. Karena di etnis Tionghoa doa mereka kepada leluhur mereka Sio. Padahal di agama Hindu Bali itu tidak ada. Itulah makanya menurut si Kadeks tadi dia mengatakan bergabungnya masyarakat Cikung Bio ke dalam keluarga besar Hindu itu melalui sebuah proses sudi wadani tadi. Nah, jadi kalau dikatakan proses sudi wadani dalam agama Hindu, ini menjadi sebuah penerimaan yang dalam bahasa Sanskerta sudi wadani itu diartikan sebagai cara penerimaan agama atau sebuah kelompok menjadi bagian dari kelompok atau agama Hindu. Jadi ini yang disebut dengan proses sudi wadana tadi. Dan itu sudah disampaikan oleh Kadeks Hemamalini. Makanya dia buat di bab 2 itu, nah bagaimana pendekatan dia untuk melihat bagaimana proses masuknya masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bio menjadi agama Yahudi, agama Hindu. Itu disebut dengan berbagai teori tadi. Tadi kalian sudah sebutkan teori-teori. Ada 3 teori tadi yang dijelaskan oleh Kadeks Hemamalini. Lalu kemudian dia menelisik atau menelusuri bagaimana filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bio itu. Di bab 3. Lalu di bab 4 dia menjelaskan bagaimana pandangan filsafat Hindu terhadap masyarakat Tionghoa. Wow, ini sudah makan ya? Waduh, sorry. Oke, sampai di sini lah ya. Saya tetap harus mengingatkan kalian supaya belajarlah dengan baik. Bacalah dengan baik sehingga saya tidak perlu banyak lagi menjelaskannya karena kalian sudah baca. Jadi minggu depan baca jika masuk ke kelas saya. Sampai di sini kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pembelajaran hari ini telah berakhir. Dan Tuhan memberkati mereka untuk belajar serius minggu depan. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, silakan makan.